semuanya, welcome back to my channel. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, salam kenal ya, namaku Maria Francisca. Dan di video kali ini aku akan jelasin ke kalian, jadi aku mau sharing sedikit gimana mata aku yang tadinya itu sipit bisa jadi lebih besar gitu. Nah, jadi aku itu menjalani tindakan atau prosedur yang namanya double eyelid stitching atau sulam lipatan mata. Nah, nanti yang akan aku jelasin di video ini, yang pertama itu jenis-jenis tindakan atau prosedur apa aja yang bisa kalian lakuin untuk lipatan mata. Kemudian yang kedua, aku juga akan jelasin tentang persiapan apa aja yang perlu kalian lakukan sebelum memutuskan untuk bikin lipatan mata. Kemudian yang ketiga, aku akan kasih lihat kalian proses penyembuhan atau healing dari lipatan mata aku hari demi hari. Jadi selama seminggu aku rekam semuanya. Dan yang terakhir, aku juga akan jawab-jawab pertanyaan yang biasanya tuh sering muncul kalau kalian lagi cari-cari informasi tentang sulam lipatan mata. Sebelumnya, aku mau bikin disclaimer dulu. Jadi aku sama sekali nggak dibayar untuk ngomong kayak gini. Ini semua benar-benar review jujur dari aku, dari pengalaman pribadi aku. Dan aku juga nggak ada maksud sedikit pun untuk kayak menghasut atau mengajak kalian untuk bikin sulam lipatan mata atau prosedur tindakan lainnya. Aku cuma mau kayak sharing aja tentang pengalaman pribadi aku. Yang pertama, aku akan jelasin tentang jenis-jenis prosedurnya. Biasanya orang yang mau bikin lipatan mata itu karena matanya itu monolit atau kayak dia nggak punya lipatan mata sama sekali. Nanti aku akan kasih lihat contohnya kayak gimana. Kemudian bisa juga dia punya lipatan mata tapi ukurannya tuh terlalu kecil dan dia tuh pengen lipatan matanya tuh lebih besar supaya kalau bikin make up tuh lebih gampang, atau kayak pengen matanya kelihatan lebih belok atau lebih besar. Nah, bisa juga karena bentuk matanya itu kayak nggak simetris atau matanya tuh hooded, jadi kayak lipatan matanya tuh turun buat kayak matanya tuh kelihatan sayu gitu. Jadi untuk jenis tindakannya sendiri itu ada dua. Yang pertama itu teknik operasi dan yang kedua non operasi. Aku akan jelasin dulu satu persatu ya. Untuk yang operasi atau dinamakan juga blepharoplasty, aku akan taruh gambarnya di sebelah sini. Nah, untuk prosedurnya sendiri nanti akan dilakukan sayatan atau kayak dibuat insisi itu. Nah, dari situ nanti kulitnya akan dibuang, kemudian nanti daging di antaranya itu akan dijahit. Nah, jahitan itu yang membuat lipatan mata baru buat kita. Kemudian untuk kelebihannya, yang pertama, teknik operasi ini tuh dilakukannya di rumah sakit dan oleh dokter spesialis bedah plastik. Jadi udah tahu kan ya kalau dokter itu tuh sekolahnya lama banget, hasilnya itu nggak mungkin jelek guys. Maksudnya nggak mungkin abal-abal lah, prosedurnya ini tuh benar-benar teliti banget dikerjainnya. Kemudian kelebihan yang kedua, kalau menurut aku itu jadi kalau misalnya mata kalian tuh puffy banget atau kayak lipatannya tuh berlemak banget, itu dibuang lemaknya tuh bisa lebih banyak dengan teknik operasi ini. Jadi yang terakhir itu ini sifatnya permanen. Untuk sebagian orang ini merupakan kelebihan, tapi untuk sebagian orang juga ini bisa jadi kekurangan. Kenapa? Karena kalau yang namanya permanen itu dia no turning back. Sekalinya kalian udah bikin, ya udah dia nggak akan kembali seperti semula. Kalian bisa revisi atau operasi lagi, tapi itu kan pasti akan makan biaya lebih besar. Nah, kemudian teknik yang kedua itu teknik non operasi atau kalau di Indonesia itu biasa disebutnya sulam lipatan mata atau double eyelid stitching. Nah, untuk prosedurnya sendiri jadi nanti langsung dijahit. Jadi ada benang yang ditanam di dalam lipatan mata kita. Kalian gak usah khawatir karena benangnya itu emang benang yang biasa dipakai untuk operasi. Jadi emang benang yang aman banget untuk tubuh. Nah, untuk teknik yang sulam, kelebihannya itu rasa sakitnya tuh lebih minimal dibanding yang operasi. Kemudian dia juga untuk memar dan bekas-bekasnya itu juga lebih cepat sembuh ya, karena kan emang dia nggak ada dibuat sayatan. Jadi sehingga proses untuk penyembuhan kulit kita itu jauh lebih cepat daripada yang operasi. Selain itu, untuk biayanya sendiri, sulam itu nggak semahal operasi ya guys. Jadi kayak kalau sulam itu biayanya sekitar 4-10 juta biasanya. Kalau yang operasi itu udah pasti di atas 20-30 juta. Kemudian kelebihan lainnya, kalau si sulam ini itu tuh dia bisa direvisi. Jadi maksudnya kalau kalian gak suka sama hasil akhirnya, kalian bisa minta benangnya untuk ditarik lagi. Jadi ya udah balik ke semula gitu. Nah, untuk sulam itu tahannya sekitar 5-10 tahun.
Tapi semakin tua usia kita, biasanya kulit kita tuh akan semakin kendor dan turun, sehingga nanti lipatannya tuh juga makin mengecil dan bisa lama-lama ya nggak ada lipatannya juga gitu. Nah, sekarang aku akan jelasin ke kalian persiapan apa aja yang perlu dilakukan sebelum kalian akhirnya memutuskan untuk bikin lipatan mata. Yang pertama, kalian harus pastiin benar-benar kalau ini yang kalian inginkan. Jadi ini nggak bisa impulsif ya guys, benar-benar kalian harus pikirin matang-matang dalam jangka waktu yang lumayan lama. Kalian bayang-bayangin sendiri, kayak lihat di kaca kalau kalian punya lipatan mata kayak gimana. Jangan sampai setelah bikin kalian nyesel sama hasilnya, karena sayang banget, biayanya itu juga nggak murah. Nah, yang ketiga, do your own research guys. Jadi benar-benar sebelum kalian memutuskan untuk bikin, kalian cari info dulu dari mana aja. Bisa dari Google, biasanya kan ada kayak blog-blog gitu yang review hasil lipatan mata. Atau kalian juga bisa nonton video-video di YouTube, contohnya seperti video aku ini. Kalian juga bisa tanya ke teman-teman kalian yang sebelumnya udah pernah menjalani prosedur lipatan mata itu. Kalian bisa tanya nanti sakit atau enggak, pengalaman mereka kayak gimana, bengkak atau enggak, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, kalian itu harus benar-benar cari tempat itu yang trusted. Jadi kalian stalkerin dulu tempatnya, pastiin benar-benar orang yang bikinnya itu tuh orang yang berpengalaman ya. Karena ini kan tindakannya tuh invasif ya, jadi tindakan itu melukai. Jangan sampai kalian bikin di tempat yang gak terpercaya, terus nanti ada terjadi kenapa-napa yang tidak diinginkan. Jadi jangan sampai kayak gitu, serem banget. Nah, pas hari H nih guys, pas kalian udah benar-benar mau bikin lipatan matanya, kalau kalian takut atau grogi banget, kalian bisa minta temenin teman atau keluarga selama prosedur supaya kalian sedikit lebih rileks dan tenang. Halo, jadi hari ini aku mau bikin sulam lipatan mata. Sebenarnya udah lama sih aku pengen bikin, tapi kayak ragu gitu, takut sakit, takut bengkak. Tapi hari ini finally the day mau bikin lipatan mata. Nih, sebenarnya ada sih aku lipatan matanya dikit, tapi mataku tuh puffy banget kelopaknya, jadi kayak ketutup gitu. Jadi nanti prosedurnya mau dibuang lemak dikit buat kelopak matanya. Jadi selama pengerjaan, karena nggak boleh ngerekam, aku foto aja. Itu yang sebelah kanan mataku udah dibikin lipatannya, dan yang kiri itu belum. Dan di gambar sebelahnya kalian bisa lihat ada lemak yang dibuang. Nah, ini aku baru selesai bikin sulam lipatan matanya. Jadi tadi prosesnya kurang lebih 1,5 jam. Terus sebelum dibuat di anestesi dulu. Anestesinya itu pakai suntik, jadi dia nggak pakai krim sama sekali. Dan sebelumnya juga kita dites dulu ada alergi atau enggak sama anestesinya itu. Ini kayak gini. Jadi dibikin lingkaran, terus disuntikin di tengahnya. Terus dilihat ada bentol-bentol atau enggak. Itu buat tahu kita ada alergi atau enggak sama obat yang mau disuntikin. Setelah itu diukur dulu mau segimana gede lipatan matanya. Terus setelah diukur baru disuntik, di anestesi. Dikerjainnya tuh satu-satu ya, jadi kanan diselesain dulu baru kiri. Terus ini sih hasilnya kayak gini, baru jadi banget. Pas selama pengerjaan itu nggak berasa sakit sama sekali, nggak berasa sama sekali sejujurnya, cuman kayak kalian lagi disentuh-sentuh gitu aja, tapi nggak berasa kalau lagi dijahit gitu, nggak berasa sama sekali. Jadi ini dia obat-obatan yang perlu dipakai atau diminum selama beberapa hari untuk penyembuhan sulam lipatan mata. Selama 7 hari itu mata nggak boleh kena air sama sekali. Jadi kalau kayak lagi mandi atau cuci muka, kita harus hati-hati jangan sampai airnya itu kena atau masuk ke mata. Nah, untuk bersihin daerah mata, kita pakai ini tuh normal salin atau air infus, cairan infus gitu. Jadi dia steril supaya kita nggak infeksi. Dipakainya itu pakai ini tasa steril. Terus setelah dibersihin selama 7 hari aku harus pakai ini tuh salep antibiotik. Nanti diolesin ke kelopak matanya pakai cotton buds gitu.
tipis-tipis aja, nggak usah terlalu tebal. Sehari sebaiknya diolesin kayak 3 kali 4 kali gitu, makin sering lebih baik. Terus selain itu ada juga ini antibiotik amoxicillin 500 gram, diminum sehari itu 2 kali. Ini juga supaya nggak infeksi, diminumnya selama 5 hari. Terus ada ini Cataflam, ini buat ngurangin rasa nyeri sama bengkaknya. Kayak tadi tuh aku udah mulai berasa lumayan nyeri kan, setelah makan aku langsung makan obat ini dan udah mendingan banget sih, nyerinya tuh jadi kayak nyut-nyutan dikit doang. Terus nanti kan hari ke-7 bakal lepas benang. Setelah lepas benang itu nanti aku harus pakein krim ini, Dermatix Ultra. Ini gunanya untuk meminimalkan bekas luka, jadi kayak bekasnya tuh lebih cepat hilang dan lebih samar gitu. Kedua, jadi aku rasain hari ini itu mata aku susah banget buat dibuka, apalagi pas baru bangun tidur gitu. Kayak tahanannya tuh berat banget buat buka kelopak mata. Kalau untuk nyeri, aku udah nggak ngerasa sakit sama sekali hari ini. Hari ini sih aku ngerasa kayaknya lebih bengkak ya dari kemarin, tapi nggak yang sampai bengkak gimana banget. Terus buat memar juga nggak ada sih, nggak ada kayak biru-biru, merah-merah gitu nggak ada. Ini cuma ada bekas lukanya aja. Itu putih-putih karena aku pakein salep. Tapi aku tuh susah banget buat lihat ke atas, kayak gini nih, bola matanya lihat ke atas. Ini segini udah batas maksimal aku nih. Tapi kata cicinya yang ngerjain, aku tuh harus sering-sering lihat ke atas supaya hasil akhirnya nanti tuh matanya nggak sayu, jadi kayak lebih kebuka gitu. Ini hari ketiga. Hari ini mata aku udah nggak sebengkak kemarin, jadi agak kempesan dikit. Terus udah nggak terlalu susah juga buat buka mata. Tapi buat lihat ke atas emang masih agak berat gitu. Udah gak sakit juga. Ini hari keempat, jadi ini bengkaknya masih sama kayak kemarin, belum kempesan lagi. Terus kalau kalian lihat di situ kelopak aku kayak warnanya agak kuning-kuning gitu. Jadi itu memar yang udah mulai sembuhan, warnanya jadi berubah kuning. Terus kalau disentuh pas aku lagi pakein salep gitu juga udah nggak berasa nyeri. Hari kelima, belum banyak perubahan ya buat kelopak mata aku, masih sama kayak kemarin-kemarin. Tapi ini hari terakhir buat aku minum antibiotik sama obat anti nyerinya. Sebenarnya sebelum 7 hari itu matanya nggak boleh kena air, tapi aku udah benar-benar nggak tahan, jadi tadi aku keramas. So far aku suka sih hasilnya. Ini nanti bakal kempesan lagi. And I put some makeup on today. Ini hari ke-7, jadi barusan banget aku tadi lepas benang. Ini benangnya tuh udah gak ada ya. Ini hasil udah natural banget sih, udah jauh lebih kempes daripada kemarin-kemarin. Yang sebelah sini masih agak lebih bengkak dari yang ini, tapi nggak apa-apa, nggak yang bengkak sampai menyeramkan banget. Terus ini juga masih ada memar dikit ya tuh di ujungnya merah-merah gitu. Nanti juga bakal hilang. So far aku suka banget sih sama hasilnya, kayak gede tapi masih natural gitu. Nah, sekarang aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sering kalian pikirin biasanya kalau mau bikin sulam lipatan mata. Nah, aku bikin sulam lipatan ini tuh tanggal 11 Juni 2020 dan sekarang tanggal 26 Juli. Jadi, lipatan mata aku sekarang ini udah 1,5 bulan. Ini aku udah sengaja nggak pakai eyeshadow dan eyeliner supaya kalian bisa lihat dengan jelas bentuk buka bekas lipatan mata aku gimana. Ini aku kasih lihat ke kalian. Masih ada bekasnya, dua-duanya kayak garis gitu ya, kalian bisa lihat kayak bekas sayatannya tuh masih ada. Aku bikin lipatan mata aku di Shirley Beauty, nanti aku akan taruh Instagramnya di bawah. Untuk biayanya sendiri, aku bikin seharga 7,5 juta dan
harganya itu tuh di tempat lain bervariasi, biasanya mulai dari 4 juta sampai bisa belasan juta. Dan untuk cara pengerjaannya, jadi teknik yang aku bikin ini tuh bukan teknik operasi atau teknik bukan operasi. Jadi punya aku ini namanya baby eyelid. Itu sebenarnya kayak semi operasi, jadi di tengah-tengah gitu guys. Aku akan jelasin sedikit perbedaan dari teknik yang aku bikin ini sama teknik yang biasa di Indonesia. Jadi kalau yang biasa kan itu disulam aja, jadi kayak benangnya ditanam aja di dalam, terus udah didiarin gitu aja. Kalau aku yang baby eyelid ini, jadi pertama itu ada dibuat sayatan guys. Kemudian dari sayatan itu lemaknya juga diambil, tapi nggak ada buang kulit sama sekali. Lalu dijahit. Nah, dijahitnya itu benangnya di hari ke-7 itu dilepas gitu. Jadi itu sih perbedaan utamanya. Kalau yang sulam biasa benangnya itu nggak dilepas, jadi akan selama di situ. Kalau teknik aku itu di hari ke-7 benangnya itu dilepas. Nah, untuk sakitnya sendiri sebelum dibuat kan pasti di anestesi atau dibius dulu ya. Dibius itu pakai suntik. Suntikannya tuh yang kecil yang kayak jarum suntik buat baby gitu. Menurut aku pasti suntik itu lumayan berasa sakit, tapi emang pain tolerance aku itu lumayan tinggi juga, jadi aku kasih nilai sakitnya sekitar 3 atau 4 kali ya. Nah, tapi selama pengerjaannya itu benar-benar nggak berasa sama sekali. Jujur, aku sebelumnya tuh udah takut banget, aku udah deg-degan banget, takut sakit. Nah, untuk sembuhnya berapa lama? Jadi arti sembuh tuh ada macam-macam ya. Kalau dari segi sembuh nggak sakit sih, kalau di aku hari kedua tuh udah nggak sakit sama sekali. Tapi kalau untuk bengkaknya udah kempesan banget itu di aku sekitar 1 minggu. Tapi untuk hasil yang lebih naturalnya itu hampir sebulan. Terakhir aku mau review jujur semua pengalaman aku ini. Jadi benar-benar aku itu suka banget sama hasil akhirnya. Ini kayak emang lipatan mata yang aku idam-idamkan selama bertahun-tahun dari aku umur belasan. Aku emang pengen banget punya lipatan mata yang kayak gini. Nah, sebenarnya aku tuh pengen ukurannya tuh lebih gede dari ini. Tapi waktu proses pembuatan si Shirley-nya itu bilang kalau mata aku itu termasuk yang agak sulit karena jarak dari tulang pelipis ke lipatan ke matanya itu tuh deket, jadi nggak bisa dibikin terlalu gede. Dan bahkan kalau misalnya aku bikin sulam lipatan tanam benang yang biasa, itu tuh bisa hasilnya tuh nggak jadi guys, bisa ngambang. Makanya aku pilih teknik yang baby eyelid ini sama G Shirley Beauty. Oke guys, this is the end of the video. Aku berharap video ini benar-benar bermanfaat dan memberikan kalian informasi yang kalian butuhkan untuk bikin sulam lipatan mata. Dan kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan juga silahkan komen di bawah atau bisa DM ke Instagram aku. Nanti aku bakal jawabin semuanya. Jangan lupa subscribe ke channel aku. And I will see you guys on my next video. Bye!